Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi di konten saya di channel Reska Ponto Anxiety. Di sini teman-teman ya, saya sedikit menanggapi ada salah satu komika kita, komika yang sangat familiar di dunia stand up komedian, entertain. Sebelumnya saya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga husnul khatimah ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, buat saudara kita, teman kita, yaitu Babe Cabita ya. Nah, ini di sini saya sedikit hanya untuk sebagai dari perspektif sebagai penderita anxiety ya, kecemasan yang berlebihan. Tentunya ketika ada berita-berita yang begini, dulunya saya sebagai pencemas, rasa was-was, tentunya ketika ada berita yang begini, biasanya langsung mencocokologi ya. Ketika mendengar satu berita kematian, kemudian menarik ke perasaan fisik, kemudian rasa was-was saya seperti kayak terganggu ya, seakan-akan seperti jangan-jangan saya kayak gitu. Buka-buka lagi berita-berita, ciri-ciri fisik, kemudian ada yang menyamai dengan itu, akhirnya menarik ke saya lagi bahwa jangan-jangan saya juga seperti penyakit yang sama ya. Tentunya di sini tidak bisa untuk kita tidak bisa untuk kita menyamai, walaupun mungkin gejala fisik dan ciri-cirinya mungkin sama. Misalnya seperti, kalau nggak salah tuh sempat baca berita dari ahli mengenai penyakit yang diderita almarhum, yaitu autoimun aplastik atau anemia plastik ya. Itu salah satu ciri-cirinya mungkin kelelahan, bisa kelelahan yang menyebabkan energi, berkurangnya energi, bisa seperti kayak kekurangan darah begitu ya, anemia ya, kekurangan darah, produksi darah merah, atau bisa dibilang juga seperti kayak imun tubuh yang seharusnya menjaga tubuh, akhirnya malah menyerang ke imun tubuh kita sendiri, ke diri kita sendiri. Mungkin seperti itu, sebatas hanya saya baca, browsing, kemudian berita yang beredar di sosmed, internet, seperti itu ya. Jadi untuk teman-teman penderita anxiety, kecemasan yang berlebihan, biasanya malah mungkin ada yang saat ini mungkin ada teman-teman di luar sana mungkin masih lagi masa-masa was-was, kecemasannya lagi tinggi-tingginya, mungkin lagi bahkan nggak mau nonton ya, nggak mau melihat berita itu. Takutnya ketika melihat saja, belum membaca, baru melihat judul berita mungkin sudah langsung cemas. Karena tadi itu mungkin mereka menarik bahwa gejala yang diderita almarhum itu mungkin mirip, yang akhirnya mereka bisa saja mengklaim kalau diri mereka bahkan mungkin bisa ke situ. Jadi saya harap teman-teman semua penderita anxiety disorder tetap berpikir positif, berprasangka baik, bahwa tidak semua gejala yang sama dengan penyakit berat, katakanlah misalnya salah satunya seperti yang diderita almarhum, kemudian penyakit jantung misalnya, atau penyakit kronik lainnya, kita akan idap sama seperti yang mereka idap. Tentunya itu usahakan ditepis, jangan sampai ke mindset, jangan sampai masuk ke alam bawah sadar, karena sangat mengganggu untuk kesehatan kita ya. Itu semua bisa dipastikan sama, kecuali kita sudah melakukan melakukan cek lab ya, cek lab ke dokter ahli, kita sudah konsul. Jikalau memang ada yang seperti itu sama, mungkin iya. Tapi kalau sampai detik ini teman-teman belum pernah cek, atau kemudian belum pernah ke lab, ke dokter ahli mengenai tentang penyakit-penyakit yang seperti itu, jangan langsung menghukum diri bahwa jangan-jangan. Karena efek dari jangan-jangan itu akhirnya memperberat kita, menyusahkan kita untuk sembuh ke depannya, malah akan bisa karena faktor pikiran tadi
itu bisa akan melemahkan imun kita. Akhirnya kita energi kita habis terkuras karena pikiran yang tadi seakan-akan kita mencocokologi kalau kita ternyata jangan-jangan penyakit yang kronik itu, yang akhirnya kita tarik bahwa jangan-jangan kita mengidap penyakit itu. Gitu ya teman-teman ya. Tetap berolahraga, tentunya sesuai kebutuhan fisik semampunya. Kemudian tetap jaga pola makan, tetap jaga pola istirahat yang cukup, dan tetap tentunya tetap menjaga, kalau sebagai muslim kita tetap menjaga hubungan dengan Allah, kita tetap beribadah, memohon agar semuanya dibereskan, semuanya bisa kita lewati dengan pikiran dan cara berpikir dengan cara yang positif ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua dalam perlindungan Allah. Semoga kita semua tetap menjalani aktivitas dengan perasaan yang tenang, jiwa yang tenang dalam situasi kondisi apapun ya. Mungkin itu saja teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.